Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang 17 ditambah 8 tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah maupun aparat negara. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sejumlah influencer memposting unggahan bertajuk 17 plus 8 tuntutan rakyat transparansi, reformasi, empati dalam akun media sosial Instagram sejak Minggu 31 Agustus 2025 malam. Beberapa di antaranya adalah Jeremy Pauline, Dian Sastro, dan Andovi De Lopez. Unggahan tersebut diposting di tengah demonstrasi yang marak terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Isi dari unggahan tersebut adalah hasil rangkuman dari berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial. Hasil itu diperoleh dari hasil diskusi yang dilakukan jutaan suara rakyat di kolom komentar dan instastory. Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan di website YLBHI, Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, hingga tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025. Dalam unggahan itu juga tertera tenggat waktu bagi pemerintah untuk memenuhi berbagai tuntutan. Lantas, apa saja isi dari 17 plus 8 tuntutan rakyat tersebut? Desakan 17 plus 8 tuntutan rakyat berisi 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Salah satu tuntutan tersebut dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang diminta untuk segera mengusut kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan serta semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi dengan membentuk tim investigasi independen. Selain itu terdapat tuntutan lain, yakni meminta agar Prabowo menarik TNI dari pengamanan sipil supaya tidak terjadi kriminalitas pada saat unjuk rasa dilakukan. Tuntutan ini juga mengakomodasi isi petisi reformasi Indonesia di change.org yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 40.000 dukungan. Berikut adalah daftar lengkap tuntutan 17 plus 8 yang ramai digaungkan publik. Sesuai namanya, 17 tuntutan rakyat berisi 17 poin tuntutan yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, dan TNI. Belasan tuntutan tersebut diharapkan dapat terrealisasikan sebelum tenggat waktu yang diberikan, yakni 5 September 2025. Berikut adalah rincian 17 tuntutan rakyat. Nah, ini dari kepada presidennya, berarti ya, pada Pak Prabowo. Jadi suruh narik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi dari demonstran. Kalau ini TNI itu tuh ada gara-gara dia kan membela negara ya. Berarti kemungkinan kalau TNI turun itu udah polisi itu nggak mampu untuk menangani kekacauan yang terjadi, makanya TNI itu turun untuk membantu mengamankan ya. Tapi kalau misalnya tidak kacau, TNI itu tidak perlu turun, jadi bisa diterima sih kalau kayak gini ya. Kalau terus yang kedua itu tentang bentuk tim investigasi independen. Ini wajar karena si Afan Kurniawan ini itu butuh keadilan ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus transparan kasusnya karena ini udah menyangkut nyawa seseorang. Dan kalau misalnya nyawa orang ini diabaikan, sama aja kita kayak meremehkan seorang nyawa gitu lah, seorang manusia. Maka dari itu harus diselidiki lebih lanjut dan harus ada transparansi informasi kepada masyarakat juga ya, supaya masyarakat juga bisa tahu, oh ini siapa nih pelakunya gitu ya. Jadi itu yang kepada presidennya, ini kepada DPR ya, membukukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Jadi untuk tunjangan ini kayak emang berlebihan ya. Sampai yang kemarin kan 50 juta itu ya untuk tunjangan rumah, itu dirasa seperti terlalu berlebihan, karena kalau misalnya kita hitung sebulan itu adalah 30 hari ya, 50 dibagi 30 itu udah sekitar 1,6 jutaan ya. Itu
sewa di mana yang memiliki harga setinggi itu. Gitu, apalagi di sana juga ada tunjangan beras, tunjangan sebagainya yang dirasa tuh kayak kurang efektif atau kurang diperlukan. Jadi ini kayak buang-buang biaya, tapi tidak terlalu efektif atau tidak terlalu efisien untuk dikeluarkan dananya ya. Jadi itu masuk akal ya. Jadi DPR tuh. Yang untuk DPR, terus yang kedua itu publikasi transparansi anggaran. Ya, berarti itu tentang gaji, tunjangan, rumah dan fasilitas DPR. Nah, ini biar ketahuan pengeluaran untuk DPR itu sebesar apa sih? Gitu. Biar publik tuh tahu. Oh, kalau DPR misalnya kursinya berapa, mejanya berapa, terus sesuatu yang berhubungan dengan DPR itu emang benar layak untuk dikeluarkan atau tidak. Kalau misalnya nggak layak, buat apa dikeluarkan? Itu harus ada evaluasi juga supaya masyarakat juga tahu ini uang pajak mereka itu digunakan untuk apa. Ya misalnya fasilitas bentuknya kayak gimana, catatannya mana, bentuk apa namanya kayak bondnya gitulah, kwitansinya itu biar sebagai bukti. Oh, nyata kursi ini berapa miliar gitu. Buat apa kursi berapa miliar? Mending beli kursi yang cukup untuk mereka duduk gitu. Buat apa? Buat apa? Kursi yang terlalu nyaman sehingga mereka bisa tidur di rapat DPR. Jadi kan nggak efektif gitu. Cari aja kursi yang cukup keras atau cukup tidak nyaman sehingga mereka tidak bisa tidur ketika mereka rapat gitu. Bisa aja kayak gitu kan. Jadi kursi yang cukup aja gitulah. Jangan yang berlebihan gitu. Ya. Terus yang ketiga itu dorong badan kehormatan DPR. Terus untuk periksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki malu KPK. Nah, kalau ini juga bagus sih. Soalnya yang di apa ya masalahkan sini adalah pengawasan. Jadi karena DPR di atas yang mengawasi mungkin hanya sedikit orang yang bisa gitu ya, sedikit badan organisasi. Dan itu biasanya dihalang-halangi juga kan. Maka dari itu banyak dari DPR itu yang melakukan korupsi. Padahal itu adalah perwakilan rakyat di mana perwakilan rakyat itu harusnya mewakili suara rakyat bukan malah menggerus kekayaan rakyat. Harusnya mereka tuh bisa menyejahterakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Tapi ini malah sebaliknya. Ya, jadi harus ada badan yang bisa mengawasi. Kalau bisa tuh independen kayak misalnya KPK. Dan kita ketahui bahwa KPK juga pernah dilemahkan ya gara-gara peraturan-peraturan yang dirasa kayak buat apa dibuat gitu untuk melemahkan KPK. Itu kan jadi pertanyaan. Lalu kok KPK ini dilemahkan ya yang mengawasi tindak pidana korupsi, lalu siapa yang bakal memeriksa atau mengawasi lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang mencurigakan jadinya. Jadi gitu, itu bagus ya pengawasan untuk DPR-nya supaya DPR ini nggak semena-mena dengan kekuasaannya atau dengan ketinggian jabatannya. Jadi saling mengawasi itu perlu check and balance ya. Terus ini untuk ketua umum partai politik. Terus yang pertama itu pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Dan namanya pemimpin ya, pemimpin itu harus mengayomi, harus mengerti bagaimana kondisi bawahannya. Jadi kalau misalnya yang dipimpinnya itu sedang menderita, maka pemimpinnya juga tidak boleh bersenang-senang di atas penderitaan tersebut. Mereka harus berempati, harus memahami bagaimana perasaan orang-orang yang ada di bawahnya. Itu jangan semena-mena. Ya, jadi sanksi tegas itu emang diperlukan supaya nggak terulang kembali kejadian seperti ini. Bayangin orang-orang lagi kesulitan, ekonomi lagi lesu dan sebagainya, DPR dan ya jajaran itu pada joget-jogetan, gitu ya, pada bermewah-mewahan. Nah, itu menyebabkan kan kemarahan publik. Jadi harus ada tindak tegas dari partai politiknya, karena kan partai politiknya itu yang mengusulkan biasanya kan. Itu jadi ya bertanggung jawab lah untuk anggota DPR ini. Lalu yang kedua itu tentang umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Ya karena partai ini kan membutuhkan rakyat untuk suara tadi. Gitu. Kalau suaranya cuma dibutuhkan saat kampanye doang, gitu. Lalu rakyat hanya dimanfaatkan doang, hanya dimanipulasi untuk memilih mereka. Nah, berarti butuh keadilan juga dong karena rakyat sudah memilih partai tersebut harus mengembalikan niat baik atau suara dari rakyat itu kepada masyarakat gitu ya. Jadi yang udah memilih mereka juga harus dapat manfaat dari suara tersebut. Jadi kan harusnya bisa diwakili, bisa diayomi dan sebagainya. Jadi ini wajar juga yang kedua ini bisa diterima lah. Dan yang ketiga tuh libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Nah ini untuk menjaga komunikasi ya. Jadi nggak cuma nih yang si partai politiknya sendiri, yang masyarakat sendiri, mahasiswa sendiri. Nah itu kan pecah-pecah nanti yang mahasiswanya bergerak sendiri, masyarakatnya sendiri, terus dari partai parpolnya juga bergerak sendiri. Nah ini kan harusnya mereka tuh bekerja sama untuk menjadikan
kondisi yang lebih baik ya dari sebelumnya. Jadi misalnya mau buat kebijakan, ya itu harus diomongin dulu nih, biar ketahuan, oh ini informasi seperti ini, ada yang bisa dievaluasi nggak, atau ada yang nggak setuju nggak gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan enak komunikasinya, jadi ada transparansi informasi. Misalnya ada kebijakan apa, misalnya membuat apa, itu harus dilibatkan masyarakat juga ya, termasuk mahasiswa, karena mahasiswa biasanya itu lebih kritis dibandingkan dengan orang biasa ya. Maksudnya orang orang biasa kan kadang-kadang dia kerja, dia sibuk ngapain gitu, itu kan nggak terlalu bisa memahami informasi yang ada gitu. Sedangkan mahasiswa itu adalah orang yang belajar, yang terpelajar lah, yang sudah memiliki ilmu atau pemikiran lebih kritis, sehingga bisa mengkoreksi atau mengkritik ya kepada usaha kebijakan-kebijakan yang mungkin agak aneh atau dirasa merugikan bagi masyarakat. Jadi masyarakat, mahasiswa dan para kader tuh harus bekerja sama untuk apa ya, transparansi informasi ya, biar komunikasi tetap jalan. Itu untuk parpolnya itu ya tuntutannya. Nah ini terus yang untuk kepolisian Republik Indonesia ya, ada Polri ini. Nah itu yang pertama tuh bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Kalau seluruh kayaknya apa ya, terasa terlalu berlebihan juga, khawatir kalau keseluruhan tuh ada oknum juga yang membuat provokasi gitu, yang provokasi yang menghancurkan fasilitas publik, itu seharusnya emang ditahan supaya tidak melakukan kerusakan di kemudian hari gitu. Kalau misalnya memang bersalah dan melakukan kerusakan, itu pantas untuk ditahan. Jadi kalau misalnya untuk keseluruhan demonstran kayaknya terlalu ini ya, terlalu berlebihan lah. Kalau misalnya emang bersalah dia melakukan kerusakan sampai misalnya melempar bom molotov, terus menghancurkan fasilitas publik, nah itu kayaknya pantas untuk ditahan. Gara-gara ya kalau dilepas nanti mereka akan melakukan hal yang sama gitu. Ya jadi kalau memang bersalah seharusnya emang ditahan. Jadi kalau keseluruhan itu terlalu berlebihan juga. Jadi kalau yang nggak bersalah dilepaskan, yang bersalah tetap aja ditahan gitu. Karena mereka melakukan kerusakan tadi, yang melakukan tindak anarkis gitu. Lalu poin yang kedua itu hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP, mengendalikan massa yang sudah tersedia. Nah ini emang harus ditegaskan lagi ya, supaya kejadian kemarin itu tidak terulang kembali. Bayangkan ada mobil yang melaju kencang di saat orang tuh sedang ramai ya, sedang berdemo. Jadi kalau misalnya ada orang yang jatuh, orang yang nggak siap, tiba-tiba harus apa ya, menghindar, terus nggak sempat menghindar, akhirnya kan bisa tergilas gitu kan, akhirnya terus jadi korban jiwa. Nah itu harus ditegaskan lagi supaya ya kejadian kemarin itu tidak terulang. Jadi si polisi ini itu tidak boleh memprovokasi, nggak boleh memulai suatu kerusuhan gitu. Polisi ini hanya tugasnya mengamankan, dan sebagai respon kalau misalnya terjadi kerusuhan, mereka harus bisa meredakan kerusuhan tersebut. Jadi polisi itu hanya di sana tuh hanya berjaga. Kalau misalnya aman-aman aja, dia nggak boleh melakukan apapun, hanya mengawasi saja. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada yang lempar bom molotov, ada yang lempar batu, ada yang membuat kekacauan, ada yang berantem dan sebagainya, itu kan udah mulai kacau nih. Nah polisi boleh tuh kayak untuk meredakan kekacauan tersebut supaya tidak terjadi ya, terjadi eskalasi ya yang lebih parah lagi. Jadi fungsi polisi itu adalah mengawasi tadi. Selama tidak terjadi kekacauan, polisi tidak boleh bertindak, ya nggak boleh bergerak, hanya boleh mengawasi saja. Ya soalnya dia kan mengamankan gitu. Kalau keadaannya aman ya berarti buat apa mereka bekerja? Ya hanya mengawasi saja berarti tugasnya. Terus poin yang kedua. Terus yang ketiga tuh tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Nah ini juga penting juga. Kadang-kadang satu apa ya, kompi atau satu kelompok itu emang melanggar hukum. Jadi dari pemimpinnya yang menyuruh kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan. Jadi emang harus ada penyelidikan juga. Apakah ada yang melakukan hal seperti itu? Kalau misalnya ada, harus diselidiki, harus ditindak juga. Karena kadang ada oknum juga dari aparat keamanannya juga. Jadi bukannya dia meredakan kekacauan, tapi malah menambah tadi ya, yang harusnya cukup misalnya untuk menangkap si apa ya, pelaku anarkis, tapi karena berlebihan, orang akan menilai, oh ini nangkapnya gini sampai mungkin tindak kekerasan yang berlebihan lah. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya berarti si komandannya atau suatu kelompok dari bawahannya itu harus diperiksa juga. Jadi harus transparan nih supaya masyarakat bisa percaya lagi sama kepolisiannya. Karena ya polisi tempat mengayomi masyarakat, tempat mengamankan juga gitu ya. Kalau misalnya polisi nggak bisa dipercaya, maka masyarakat harus percaya sama siapa lagi gitu kan. Jadi ya tadi supaya tadi nggak ada ya orang yang melanggar HAM di sini ya.
karena gitu. Kalau udah jadi kekerasan, kadang-kadang kekerasan lagi dibalas lagi dengan kekerasan, sehingga tadi ya ada pelanggaran HAM gitu, bisa ada yang mungkin jadi korban jiwa, ada yang bisa meninggal dari eh, apa ya, perselisihan atau perseteruan antara polisian dan masyarakat yang sedang berdemo ini. Ini wajar untuk diterima sih. Terus ini yang buat TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Yang poin pertama tuh segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Kalau ini sebenarnya bagus, cuma tergantung situasi. Ya kalau misalnya keadaannya aman gitu ya, nggak ada demo yang rusuh, itu TNI emang nggak perlu dikerahkan untuk mengamankan publik. Tapi di sini kan kejadiannya tiba-tiba ada massa yang besar, dan massa yang besar ini tuh menimbulkan kekacauan ya, sangat sangat kacau, sehingga si kepolisian itu tidak mampu lagi untuk menangani tuntutan, bukan tuntutan, lebih ke arah kekacauan yang terjadi di demo tersebut, sehingga TNI itu dikerahkan untuk menjadi tambahan kekuatan untuk mengamankan tadi ya kerusuhan itu. Kalau misalnya nggak ada kerusuhan, ya buat apa TNI ada di sana gitu, tugasnya cukup di polisi saja. Tapi karena kondisinya itu polisinya nggak mampu untuk menangani kerusuhan tadi ya, karena masyarakatnya banyak di seluruh daerah, di seluruh titik, di banyak titik ya, itu menyebabkan si Polri atau si polisi itu nggak mampu untuk menangani tersebut, makanya membutuhkan tadi bantuan dari tentara itu. Kalau tentaranya coba datang di saat yang aman, itu baru bisa dipertanyakan. Nah di sini kan emang kondisinya lagi genting, lagi apa ya, darurat, itu TNI mungkin bisa menjadi tambahan kekuatan untuk mengamankan demonya gitu. Jadi ini tergantung situasi ya untuk kembali ke barak ini. Tergantung, kalau situasinya aman ya harus kembali ke barak. Tapi kalau situasi emang makin parah, makin tidak terkendali, maka TNI emang diperlukan untuk menambah kekuatan pengamanan ya, karena polisi tidak mampu untuk mengamankan demonstran yang mungkin bertindak anarkis ini. Lalu yang kedua itu tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Nah iya, karena kan fungsi utama Polri itu untuk mengamankan tadi. Gitu, jangan sampai tugas TNI ini itu mengambil tugasnya si Polri. Gitu. Itu nanti kan ada benturan tugas juga gitu. Beda tugas polisi sama tugas TNI. Gitu. Walaupun tugasnya mungkin memiliki kesamaan, tapi kan beda alat-alatnya, dari pelatihannya itu kan berbeda gitu. Maka jangan sampai pekerjaan yang seharusnya yang dikerjakan oleh polisi diambil sama TNI gitu. Jadi jangan sampai ketukar lah, atau saling ambil alih tugas gitu. Jadi tugasnya sesuai dengan pekerjaannya itu. Kalau misalnya TNI ada, berarti cuma membantu polisi untuk mengamankan, jangan sampai TNI itu mengambil alih ya tugas polisinya. Itu yang kedua juga bisa diterima. Lalu yang ketiga, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis krisis demokrasi. Kalau gini gimana ya? Komitmen publik, oh TNI itu harus netral ya. Ya itu. Nah kalau TNI itu emang nggak boleh berpihak pada siapapun, karena ya namanya TNI itu kan untuk mengamankan negara dari serangan luar biasanya, bukan untuk masalah yang seperti ini gitu. Nah maka dari itu TNI itu nggak boleh berpihak pada negara ataupun pada masyarakatnya. Jadi harus netral di sini, nggak boleh kayak wah ikutan demo gitu TNI-nya, itu nggak boleh, ataupun TNI-nya tuh ngebela si pemerintah, itu juga nggak boleh. Tapi TNI itu harus netral gitu ya, nggak boleh berpihak pada masyarakat untuk ikut demo misalnya gitu, ikut demonstrasi atau ikut pada pemerintah, tiba-tiba mempertahankan pemerintah gitu. Jadi harus netral di sini ya TNI ya. Jadi memang apa, jangan sampai masuk ke ruang sipil itu, maksudnya seperti itu untuk TNI ya. Terus untuk Kementerian Sektor Ekonomi ya, karena ekonomi lagi lesu ini, Menteri Ekonomi juga disorot ya. Yang poin pertama tentang pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Kalau ini untuk upah itu biasanya sih bisa dibuat peraturannya, cuma nanti resikonya adalah beban itu akan diterima sama orang yang mempekerjakan. Jadi ini harus ada kerjasama sama yang bisnisnya gitu. Soalnya kalau misalnya si bisnisnya itu nggak mampu untuk membayar pekerjanya, kemungkinan bakal dipecat gitu kan. Bayangin kalau misalkan pengusaha ya, punya perusahaan, punya toko dan sebagainya, tiba-tiba gaji pekerja kalian naik gitu, terus kalian nggak mampu untuk membayar pekerja tersebut, maka dari itu solusi yang paling cepat adalah untuk memecat pekerja tersebut. Jadi
kalau misalnya ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan semakin banyak kasus PHK dari para pekerjanya ketika gajinya itu naik gitu ya. Jadi untuk efisiensi, untuk mengurangi beban dari perusahaan, maka harus dipecat tadi ya perusahaan karyawannya atau para pekerjanya, buruhnya dan sebagainya. Gitu. Jadi ini harus ada komunikasi antara buruh, kementerian sama yang punya usahanya ya supaya terjadi solusi lah, ketemu solusinya di mana gitu. Itu yang poin yang pertama. Lalu yang kedua tuh ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Kalau ini masih hubungannya sama bisnisnya juga sih. Jadi menteri bisnis sama pekerjanya harus ditemukan ya, biar ketemu jalan tengahnya. Soalnya kita nggak bisa ngambil satu sisi doang nih dari masyarakat, tingkatin semuanya gitu, nanti bebannya di perusahaan. Ini kalau perusahaan nggak memecat misalnya, terus perusahaannya itu merugi terus setiap bulannya, akhirnya harus tutup. Nah kalau misalnya udah tutup atau gulung tikar, yang dipecat itu nggak cuma satu malahan, tapi seluruh karyawan tersebut gitu kan, perusahaannya nggak mampu untuk membayar atau PHK karyawan tadi gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu gara-gara perusahaan nggak boleh PHK, nggak boleh memecat karyawannya, sehingga mereka tuh terus merugi sampai akhirnya gulung tikar atau tutup perusahaannya. Jadi kalau misalnya begitu, nanti semua orang yang bakal terdampak malahan ya, kayak kemarin kasusnya itu ya, yang tekstil itu ya, Sritex itu kan kalau udah rugi terus tutup perusahaannya, itu kan satu perusahaan yang bakal terdampak. Jadi PHK massal tuh semua orang jadi yang kena kan. Itu misalnya seperti itu lah untuk PHK massal. Jadi harus ada si perwakilan buruhnya dari perusahaan itu, terus yang punya usaha sama menterinya juga, supaya tadi terjadi ketemu nih jalan tengahnya. Itu yang poin kedua. Lalu yang ketiga itu buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Ya ini tadi ya. Jadi harus ada diskusi, harus ada musyawarah sehingga ketemu jalan tengahnya di mana. Nah, itu poin ketiga. Jadi nggak cuma eh, satu arah, tapi dari berbagai arah lah gitu. Sebagai orang yang berkepentingan harus hadir gitu untuk menentukan nih bagaimana enaknya itu gimana. Jadi di masyarakat atau di pekerjaan itu enak, mereka dapat upah yang cukup, di perusahaannya itu tidak terlalu terbebani dari upahnya, dan dari pemerintah itu juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kerjasama tadi, dari bisnisnya. Karena kan dari bisnis itu keluar pajak gitu. Nah pajaknya kan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi semuanya harus bertemu di sini supaya menemukan jalan tengah yang diterima oleh semua pihak. Selain 17 poin tuntutan, Jadi rakyat 17 juga ya. menuntut 8 poin lainnya yang diharapkan dapat dipenuhi pemerintah dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Berikut adalah 8 tuntutan rakyat yang disebutkan. Nah, ini yang jangka panjangnya ya. Yang pertama itu bersihkan informasi DPR besar-besaran. Ya, ini emang permintaan dari lama. Soalnya kan kadang-kadang kemarin itu kan banyaknya yang DPR itu korupsi di DPR-nya. Jadi bukannya mereka mewakili suara rakyat, tapi malah menggunakan jabatan mereka untuk disalahgunakan. Ya itu jadi harus ada reformasi dan dibersihkan itu orang-orang yang udah melakukan tindak pidana korupsi, terus menyalahgunakan jabatan dan sebagainya, itu harus emang ditindak gitu, harus diinformasi atau dibersihkan gitu supaya tadi nggak jadi kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan. Terus poin kedua itu reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Ini juga bisa digunakan gara-gara ya kalau misalnya nggak ada pengawasan lebih lanjut, terkadang kan disalahgunakan. Makanya dibutuhkan orang yang mengawasi juga nih, supaya tidak semena-mena atau tidak mengeluarkan pengaturan yang uh, merugikan publik. Ya, jadi harus ada reformasi juga dari partai politiknya, dan harus ada pengawasan juga untuk badan eksekutif. Ya, kalau nggak ada pengawasan nanti malah khawatirnya ya disalahgunakan jabatannya. Terus yang poin ketiga, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Soalnya perpajakan yang kemarin tuh kayak terlalu mencekik rakyat. Bayangkan kan kemarin tuh banyak tuh yang naikin pajak, ada yang ratusan persen, bahkan ada yang ribuan persen dinaikkan itu pajak P2 P, PBB P2 ya. Nah ya itu yang tentang pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan. Nah itu kan yang jadi masalah kemarin, ratusan persen sampai ada yang 1000%. Itu dianggap kayak
akan sangat membebani masyarakat. Sedangkan yang di atas itu bukan dapat pajak tapi malah dapat subsidi kemarin kan, dapat tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan dan sebagainya lah. Itu kan bebas dari pajak mereka jadinya. Gitu. Jadi kayak terlalu tidak adil kepada rakyatnya. Rakyat itu diperas habis-habisan ya dari pajak itu, sedangkan pemerintahnya yang pusatnya itu malah enak-enakan mereka karena bebas pajak. Itu yang poin ketiga ya, tentang perpajakan. Terus yang poin keempat itu sahkan dan tegakkan nih UU perampasan aset koruptor. Ya karena kemarin tuh masih dalam rancangan gitu, belum ada pengesahannya. Jadi nggak cuma disahkan tapi harus ditegakkan. Jadi kalau misalnya disahkan doang nih, wah ini udah ada nih, tapi nggak ditegakkan ya sama aja bohong. Cuma ngomong doang, oh ini ada nih hukumnya, tapi kalau nggak ditegakkan ya sama aja nggak ada gitu. Jadi disahkan dan ditegakkan. Itu jadi nggak cuma ada, tapi emang diberlakukan, diterapkan hukumnya supaya membuat jerah para koruptor. Karena kalau RUU perampasan aset itu disahkan, itu bakal menguntungkan semua orang kecuali koruptor. Gitu ya. Jadi negara untung karena koruptornya bisa berkurang dan harta itu bisa diambil ya, bisa dikembalikan. Terus masyarakat juga bisa apa ya, senang lihatnya kayak gitu kan. Lihat wah, ternyata si pemerintah itu nggak bisa berlaku semena-mena seperti melakukan korupsi tadi gitu ya. Jadi mereka kalau yang melakukan korupsi itu bisa diambil hartanya, jadi bisa dimiskinkan ya. Kadang-kadang kan masyarakat tuh berpikir ini DPR ini kayak misalnya orang yang melakukan korupsi ini kan mereka ini ya kaya gitu, ketika mereka di penjara, keluar dari penjara tetap kaya gitu. Nah kalau misalnya mereka dimiskinkan ketika keluar dari penjara, ya mereka akan merasakan penderitaan rakyat tadi ya, karena mereka harus miskin itu ya, supaya menenangkan masyarakat juga. Jadi ini untung sekali ya bagi masyarakat, bagi mungkin pebisnis ya, supaya tidak ada apa ya, pemalakan atau pemerasan. Terus dari pemerintah juga untung karena meminimalisir terjadinya korupsi, dan kalaupun terjadi hartanya bisa diambil tadi asetnya kan. Jadi yang paling dirugikan dari peraturan ini adalah koruptor itu. Ya, jadi ini sangat setuju sih kalau misalnya harus disahkan dan ditegakkan ya undang-undang perampasan aset ya bagi koruptor itu. Lalu poin yang kelima itu reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Ini berhubungan sama pekerjaan ya, jadi emang harus profesional. Jadi jangan sampai melibatkan perasaan pribadi untuk atau saat bekerja ya. Jadi tuh maksudnya profesional itu bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Terus sama humanis, humanis itu lebih ke arah berperi kemanusiaan lah, mungkin seperti itu ya. Jadi harus memahami bagaimana cara menindak misalnya ada kekerasan itu, bagaimana cara menggunakan kekuasaan mereka untuk meredakan kekerasan tadi gitu ya, supaya tidak terjadi kekerasan berlebihan atau eskalasi dari kekerasan tadi itu. Jadi itu ya mungkin yang ingin direformasi atau ingin diubah gitu, supaya si kepolisian juga memiliki peran yang penting juga untuk mengayomi masyarakat. Lalu poin selanjutnya tentang TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Kalau ini tergantung situasi. Kalau situasinya aman ya harus kembali ke barak karena nggak diperlukan kekuatannya. Ini masalah hubungan rakyat, pemerintah dan pemerintahnya gitu. Bukan rakyat melawan penjajahan misalnya. Kalau penjajahan tuh kayak misalnya dari serangan dari luar, baru nih TNI bisa bertindak. Tapi kan karena ini emang dari dalam ya, situasi internal, maka TNI itu sebenarnya tidak diperlukan dalam pengamanan ini. Ya kan gara-gara kemarin ya, pemerintahan kemarin tuh mereka tuh datang itu untuk menambah kekuatan dari si Polri ini ya, dari kepolisian yang kewalahan menangani kekacauan dari para demonstran itu yang melakukan tindak anarkis tentunya. Jadi kalau misalnya demonya aman, dilakukan misalnya tanpa ada kericuhan, tanpa ada kerusakan, ya TNI emang harus kembali ke barak ya. Terus poin selanjutnya itu memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Komnas HAM ini supaya tadi tidak terjadi kekerasan atau penyelewengan kekuasaan itu. Dia kan memang polisi itu memiliki apa ya, kekuasaan untuk tadi untuk mengamankan, tapi saat mengamankan itu tidak boleh dengan cara yang berlebihan sehingga menyalahi aturan HAM. Gitu. Jadi Komnas HAM itu memang harus diperkuat untuk mengawasi tadi supaya tidak terjadi tindak yang menyalahi hak asasi manusia. Ya sama lembaga pengawas yang independen, karena independen tuh dia tidak terikat nih, nggak ada benturan kepentingan. Kalau misalnya kalian
sama bos kalian ya di satu perusahaan, itu kan kalian terikat tuh. Kalian mungkin sulit untuk mengkritik bos kalian, karena kalau kalian mengkritik bos kalian, itu bos kalian bisa memecat kalian kan, karena terhubung tuh, ada benturan kepentingan. Makanya dibutuhkan pengawas yang independen supaya dia bisa menilai lebih objektif. Jadi kalau misalnya dikritik nih, dinilai nih, atau dicek nih, mereka tidak bisa langsung menyerang badan independen tersebut, gitu ya. Jadi nggak ada benturan kepentingan di sini, supaya tadi lebih objektif dalam menilai atau mengecek suatu organisasi. Terus poin selanjutnya itu tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan tenaga kerjaan. Oh, ini masalah ini sih kemarin itu yang omnibus law ya, yang omnibus law yang dikatakan agak bermasalah gitu. Sehingga harusnya emang ada apa ya, perubahan dalam peraturan. Karena peraturan tadi mungkin sangat merugikan para buruh gitu ya. Jadi omnibus law itu memang harus ada apa ya, diperbaiki lah hukumnya supaya tidak merugikan masyarakat atau para pekerja. Ya, jadi ini emang secara panjang gitu harus dikaji ulang lah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan di sektor ekonomi dan masalah ketenaga kerjaan. Apalagi kemarin tuh ya, seorang Wamenaker ya, wakil tenaga kerjaan ya, wakil menteri tenaga kerjaan itu dia tuh melakukan pemerasan, kalau nggak saya pemerasan. Jadi uang yang harusnya berapa ratus ribu itu akhirnya dijadikan berapa juta. Itu kan lumayan besar, bisa berkali-kali lipat. Nah, itu tindak pidana yang dilakukan oleh tadi Wamenaker ya. Itu kesalahan juga. Jadi publik jadi nggak percaya, ini menterinya kok begini, yang ngurusin ketenaga kerjaan kok malah menyelewengkan kekuasaan mereka gitu ya. Jadi emang harus ada pengkajian ulang dari kebijakan di sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan ini supaya masyarakat juga bisa tenang, yang kayak bekerja itu ya, mereka dapat haknya lah gitu. Itu ya tadi tuntutan yang jangka panjangnya ini. Ya, mungkin itu ya dari bahasan tadi ya, 17 ditambah 8 gitu. Antara 17 itu yang jangka pendeknya, yang mungkin bisa dikabulkan dalam jangka pendek, dan yang 8 itu yang dalam jangka yang lebih panjang gitu. Karena kan butuh perencanaan, butuh diskusi dan sebagainya, sehingga tadi dibutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan yang 17 itu. Yang 17 itu lebih pendek dan yang 8 itu dalam jangka yang lebih panjang. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari dari tuntutan rakyat ya kepada pemerintah dan aparat negara. Nah, kalau misalkan terkait dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.